Teknologi, sebab saya ke Indonesia pun, di Malaysia saya tidak pernah dengar Malaysia itu mati lampu, tau. Kalau di Indonesia jangankan hujan, angin sedikit mati. Dekat Malaysia ni dia mati kaca. Okey. So, nggak puasa pun boleh beli? Boleh beli. 1%, ternyata Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia. Impor Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Yang pastinya Sari doakan selalu kalian dipermudahkan, dilancarkan lah ya apa-apapun urusan kalian di luar sana. Amin. Nah, pernah Sari juga buat video ya tentang kalau di Malaysia ini pun Sari pun rasa kenapa di Malaysia ini tak pernah mati lampu. Ya. Tapi kalau saya dulu waktu di sana itu ya, bukan hanya 3 jam, 4 jam ya, bahkan 1 hari pun pernah mati lampu. Sampai ada lagunya ya, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, asik-asik. Ada satu hal yang kalau mati lampu di Malaysia ini Sari rasa kagum ya. Oke, nanti kita akan ceritakan bagaimana ketika Sari tahu ya, kalau di Malaysia mati lampu ternyata macam ini ya. Nanti kalian harus tonton video ini buat kalian yang penasaran bagaimana itu ya. Oke, nah kali ini ada kedua, Malaysia dan juga Indonesia akan sharing lah ya bagaimana kehidupan di Malaysia dan juga di Indonesia. Ternyata negara kita Indonesia pun masih impor listrik daripada Malaysia. Oh, kok bisa? Kok bisa gitu ya? Langsung saja, cium. Yang laju. Saya tak pernah tahu, tapi tahu saya lah. Okay. Dan kalau teknologi, sebab saya ke Indonesia pun, di Malaysia saya tidak pernah dengar Malaysia itu mati lampu, tau. Api ini mati tak ada. Oh, nggak pernah mati lampu? Tak Iya, ada. kalau di Serius sini. kau? Iya betul. Tetapi kalau di Indonesia jangankan hujan, angin sedikit mati. Jangankan hujan, angin sedikit mati ya, ataupun hembusan nafas pun mati. Menurut kau orang Malaysia, aku orang Indonesia, lebih enak cari uang di Indonesia atau di Malaysia? Kalau menurut saya Malaysia. Cari uang? Yes. Kenapa gitu? Sebab di Malaysia ini banyak sangat macam lowongan kerja. Kamu mau kerja apa di Malaysia? Mau apa? Mau jadi kuli. Mau Banyak. jadi kuli, mau jadi apa saja. Sebab apalagi memang orang Malaysia kalau nak kerja macam ikut kerajaan, itu sangat mudah. Itulah kau salah. Aku orang Indonesia, aku harus bela negaraku. Kenapa? Kalau buka puasa gini, boleh nggak orang non Muslim beli? Okay, kalau bazar macam ni dia open kepada semua. Tak kisah non-Muslim ke, Muslim ke, semua boleh beli. Oh, semua boleh beli. So dalam bazar Ramadan ni dia menyatukan semua kaum. Dekat Malaysia ni dia mati kaca. Okey. So, nggak puasa pun boleh beli? Boleh beli. Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Oke, nah tadi dikatakannya tentang mati lampu ya, mati lampu. Nah, kalau soal mati lampu, kalau di Malaysia ini memang bukan tak ada, jarang sekali ya. Saya rasakan sendiri sudah beberapa tahun saya tinggal di sini ya. Hanya beberapa kali lah ya mati lampu. Dalam 1 tahun pun kadang tak ada mati lampu. Nah, kalaupun mati lampu, nah ini Sari ceritakan ya, yang di Malaysia ini bukan langsung tup langsung mati lampu. Tiba-tiba macam ini saya buat video kan, tiba-tiba mati lampu. Tak ada macam itu ya. Nah, yang bestnya di Malaysia ini kalau sebelum mati lampu, dalam beberapa hari ataupun minggu dia akan bagi surat ya. Dia akan postkan satu-satu ke rumah kita ya, bahwa akan ada pemadaman api dari tanggal segini, pukul segini sampai pukul segini. Jadi kita itu sudah standby ya. Kita sudah tahu ya pukul segini sampai segini akan terjadinya mati api, mati lampu ya. Jadi kita standby lah. Kalau jam-jam segini kita
mau keluar-keluar, kita tidak buat kerja sangat macam itu ya. Jadi bukan langsung saja mati lampu. Kan kalau di sini, kalau di sini pun mati lampunya itu mesti ada mungkin perbaikan daripada pusat kan, ada hal-hal yang terjadi, makanya mereka terpaksa untuk mematikan elektrik ataupun api ya. Yang mirisnya ini saya tak tahulah ya daerah kota Indonesia yang lainnya, tapi kalau saya ya di Sumatera, apalagi di Medan ya, parah ya, pernah beberapa hari, 2 hari mati lampu, tahu, mati lampu sekali dengan mati air. Nah bayangkan macam itu ya, 2 hari kita mandi pun ya hanya basah-basah lap-lap saja ya. Itu yang susahnya ya. Sampai sekarang saya lihat ya, asal ada teleponan sama nenek saya di sana, dia cakap kan, mati lampu lah ini, susah lah sekarang ini, asik-asik mati lampu je, dia cakap macam itu. Nah untuk video yang kedua tadi dikatakannya, kau orang Malaysia, aku orang Malaysia, tentang pekerjaan ya. Kalau di Malaysia ini memang banyak sekali lowongan pekerjaan ya, orang-orang Indonesia yang datang ke sini pun kalian pun sudah tahu lah ya kan, that's why orang-orang Indonesia itu berbondong-bondong ya datang ke Malaysia ini untuk mencari kerja gitu. Tapi ada tadi dikatakannya ya, abang yang satu lagi itu, aku harus bela Indonesia katanya. Kalau memang itu faktanya, buat apa dibantah lagi gitu kan? Selama 10 tahun terakhir, Indonesia semakin bergantung pada impor listrik dari Malaysia. Data terbaru dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada 2023, impor listrik mencapai 892,91 gigawatt hour, naik 11,98% dari 2022. Meski begitu, jika dibandingkan dengan 2013 yang hanya 3,03 gigawatt hour, peningkatannya mencapai 27.289%. Impor ini terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat, yang lebih murah menggunakan pasokan dari pembangkit listrik tenaga air milik Sarawak Electricity Supply Corporation di Malaysia, dibandingkan dengan pembangkit lokal yang masih menggunakan BBM. Semoga beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan dalam negeri, khususnya di Kalimantan, dapat segera terrealisasi untuk mengurangi ketergantungan ini. Kadang warga Indonesia suka nyinyir atau menghina Malaysia, entah karena soal sepak bola, budaya, atau hal-hal kecil lainnya. Tapi lucunya, nggak banyak yang tahu kalau ternyata kita masih bergantung sama listrik dari Malaysia loh. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih impor listrik dari Malaysia buat nyuplai listrik ke beberapa daerah, terutama di Kalimantan Barat. Jumlahnya juga nggak main-main, tahun lalu aja impor kita mencapai 892,91 GWh. Padahal, dari tahun sebelumnya udah naik hampir 12%. Direktur Manajemen Pembangkitan PPN, Adi Lumakso, bilang kalau salah satu alasan kita masih impor listrik dari Malaysia itu karena belum cukupnya interkoneksi sarana dan prasarana kelistrikan antara Kalimantan Timur, Tengah, Barat, dan Selatan. Jadi, mau nggak mau, kita masih perlu bantuan dari Malaysia buat memenuhi kebutuhan listrik di beberapa daerah. Makanya, kalau lagi pada ribut soal Malaysia, mending inget-inget deh kalau kita masih perlu kerjasama sama mereka, apalagi soal listrik. Semoga aja proyek pembangunan interkoneksi dan pengembangan energi baru terbarukan kita cepat selesai, biar kita bisa mandiri energi dan nggak perlu impor listrik lagi dari negara lain. Malah, siapa tahu nantinya kita yang bisa ekspor listrik ke Malaysia. Jadi kalau mau kritik atau nyinyir, ingat-ingat juga ya kalau kita masih ada ketergantungan sama negara lain di beberapa aspek. Tetap saling menghargai dan kerjasama itu penting banget. Yup, makanya jangan cuma bisa nyinyir aja, tapi juga harus sadar kalau kita ini masih butuh kerjasama sama negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Mereka juga pasti punya kebutuhan dan ketergantungan yang sama ke kita di beberapa aspek. Namanya juga tetangga, pasti ada aja hal-hal yang bikin perlu saling bantu dan dukung. Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN, Adi Lumakso, juga udah bilang kalau kita lagi usaha buat ningkatin infrastruktur kelistrikan di dalam negeri. Harapannya, dengan adanya interkoneksi sarana dan prasarana kelistrikan antara Kalimantan Timur, Tengah, Barat, dan Selatan, kita bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan listrik. Plus, dengan pengembangan energi baru terbarukan, kita juga bisa lebih ramah lingkungan dan menuju target net zero emission. Selain itu, nggak ada salahnya juga
kalau kita belajar dari Malaysia soal pengelolaan energi dan listrik. Mereka udah punya sistem yang baik buat PLTA, dan kita bisa ambil ilmu dari situ buat diterapkan di Indonesia. Jadi, daripada nyinyir, mending kita belajar dan berkembang bareng-bareng. Akhirnya yang penting kita harus tetap optimis dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah buat ningkatin kemandirian energi. Kalau kita bisa kerjasama dengan baik, bukan nggak mungkin suatu saat nanti Indonesia yang jadi pengekspor listrik ke Malaysia atau negara-negara lain. Dan siapa tahu, di masa depan kita bisa bangga bilang kalau kita nggak cuma mandiri energi, tapi juga berkontribusi besar di tingkat regional. Jadi, ayo kita support upaya-upaya ini dan terus berpikir positif. Lagian, hidup ini kan nggak selalu soal kompetisi, tapi juga soal kolaborasi dan saling mendukung buat kemajuan bersama. Dengan segala upaya yang sedang dilakukan pemerintah dan PLN, harapan kita semua adalah Indonesia bisa segera mandiri dalam urusan energi. Bayangin aja kalau kita bisa memenuhi semua kebutuhan listrik sendiri, nggak perlu impor lagi, pasti bakal bangga banget. Dan lebih dari itu, kita bisa bantu negara lain juga dengan ekspor listrik, menunjukkan kalau Indonesia bisa jadi pemain besar di sektor energi. Tapi, tentu aja semua itu butuh proses dan dukungan dari berbagai pihak. Kita sebagai warga juga punya peran penting, minimal dengan hemat energi dan mendukung program-program pemerintah. Kalau ada yang ribut soal listrik mati atau tarif listrik mahal, ingat deh kalau semua ini bagian dari proses menuju kemandirian energi. Gimana kalau nanti kita bisa ngelihat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, atau tenaga angin yang tersebar di seluruh Indonesia? Itu pasti bakal jadi kebanggaan tersendiri. Kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga ikut andil dalam mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan untuk soal hubungan sama negara tetangga, terutama Malaysia, penting banget buat kita menjaga sikap yang baik. Daripada terus-terusan nyinyir, mending kita saling mendukung dan belajar dari kelebihan masing-masing. Nggak ada salahnya kok belajar dari mereka, kalau itu bisa bikin kita lebih baik. Lagian, tetangga yang baik itu harus saling bantu dan mendukung, bukan saling menjatuhkan. Jadi, yuk kita ubah mindset kita. Daripada sibuk menghina atau meremehkan, lebih baik kita fokus untuk berkontribusi positif. Kita dukung pembangunan infrastruktur kelistrikan, hemat energi, dan terus belajar dari negara lain. Dengan begitu, kita nggak cuma jadi bangsa yang mandiri energi, tapi juga bangsa yang dihormati dan disegani di mata dunia. Nantinya, saat Indonesia udah bener-bener mandiri dan bahkan bisa ekspor listrik ke negara lain, kita bisa bilang dengan bangga, dulu kita impor, sekarang kita ekspor. Itu pasti bakal jadi pencapaian yang luar biasa. Jadi, mari kita dukung dan bersatu mencapai tujuan itu. Selain dari impian besar untuk mandiri energi dan bahkan bisa ekspor listrik ke negara lain, kita juga perlu sadar bahwa perubahan besar ini butuh waktu dan kesabaran. Nggak bisa instan, tapi dengan langkah-langkah kecil dan konsisten, pasti bisa tercapai. Lo tahu nggak, Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama Sesco. Sesco ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Energi terbarukan dalam negeri, khususnya di Kalimantan, dapat segera terrealisasi untuk mengurangi ketergantungan ini. Masih kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Di tengah surplus listrik dan cadangan listrik nasional yang mencapai 30,1%, ternyata Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia. Impor listrik sebesar 100 sampai 120 megawatt ini didatangkan dari Sarawak, Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat. Meski Indonesia saat ini tengah mengalami surplus listrik dan kapasitas cadangan listrik nasional yang mencapai 30,1%, namun ternyata Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga Malaysia. Impor listrik sebesar 100 sampai 120 megawatt ini khusus didatangkan dari Sarawak, Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Rida mengakui masih ada impor listrik sebanyak 0,54% dari jumlah produksi listrik nasional. Angka ini setara dengan 100 hingga 120 megawatt yang didatangkan dari Sarawak, Malaysia. Kebutuhan listrik ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebab wilayah tersebut belum terpasang transmisi dalam negeri sehingga harus impor dari BUMN listrik Malaysia yaitu SESCO yang bekerja sama dengan PLN. Rida menambahkan jika pembangunan pembangkit listrik dilakukan di Kalimantan Barat, maka kemungkinan impor tidak akan dilakukan. Bahkan justru Indonesia akan melakukan ekspor listrik ke Malaysia. Ini semuanya most likely lebih banyak karena COVID. Misalkan untuk pembangunan pembangkit, misalkan karena aktivitas di lapangan juga dibatasi, apalagi di dalamnya ada keterlibatan tenaga kerja asing, maka kemudian terpaksa target COD-nya dimundurkan. Dan kemudian itu membuat target tahun 2020 tidak sebagaimana yang kita harapkan atau bagaimana. Tahu nggak, Indonesia masih impor listrik gede banget loh. Di tahun 2023 aja kita mengimpor listrik dari Malaysia sebanyak 892,91 gigawatt jam atau GWH. Kok bisa ya? Padahal kita ini kaya banget dengan sumber daya alam. Presiden Prabowo di pidato pelantikannya bilang penting banget buat Indonesia jadi negara yang swasembada energi. Kenapa? Soalnya kalau kita terus impor energi bisa bahaya banget. Apalagi kalau situasi geopolitik global lagi ribet. Itu bisa guncang kestabilan Indonesia. Bisa aja nanti tiba-tiba mereka naikin harga lah, tiba-tiba nggak mau jual lagi lah. Banyak banget resikonya. Sebenarnya Indonesia tuh bisa banget untuk swasembada energi. Nah, kalau kalian pernah dengar ada namanya MindID, dia ini salah satu pemain kunci. Jadi, MindID ini holding BUMN pertambangan yang ngurusin banyak SDA, salah satunya batu bara. PT Bukit Asam atau PDBA, bagian dari MindID, itu pemasok utama batu bara buat pembangkit listrik di PLN kita. Sekitar 60% listrik di rumah-rumah kita itu tuh hasil dari batu bara PTBA. Gede banget kan? Tapi nggak cuma berhenti di situ, MindID juga lagi inovasi bareng BRIN buat manfaatin batu bara jadi produk yang lebih bagus, kayak grafit sintesis dan anoda sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Artinya, batu bara kita nggak cuma buat PLTU loh, tapi juga dipakai untuk produk ramah lingkungan. Cuma sekarang tinggal pilih aja nih, mau terus impor energi mahal dari luar dan kasih mereka untung besar-besaran, atau optimis manfaatin potensi SDA kita sendiri dan ngemajuin negara kita sendiri. Jawabannya udah jelas banget lah ya. Aku sih dukung banget swasembada energi biar Indonesia makin mandiri dan gak takut krisis energi. Jangan lupa follow, next aku bahas yang lebih. Nah, jadi macam itu ya. Tadi itu katanya kita itu masih memerlukan. Oke, jadi intinya kita masih memerlukan juga daripada negara-negara tetangga kita ya. Jangan ya netizen ini yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan diplomatik, apa-apa mau perang saja kan. Nah, itu ya, kita itu masih memerlukan negara tetangga kita. Teman, so segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Boleh berikan komennya di ruang komen di bawah. Sampai segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.